Sejumlah guru-guru, wakil kepala sekolah, kepala program studi, dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Bulakamba merasa kecewa dengan pemberitaan yang menyebutkan sekolah SMK Negeri 1 Bulakamba mengeluarkan seorang siswa-siswa kelas 3 bernama Yahya Dinova Ismijarti Dwi R. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bulakamba saat dikonfirmasi hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 menjelaskan bahwa sekolahnya tidak mengeluarkan siswa tersebut namun sesuai mekanisme karena kelas 9, 10 sudah dilakukan pembinaan selama pembinaan itu ternyata ia banyak bolos dan tidak mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Dari pihak sekolah akhirnya melakukan musyawarah dengan orang tua siswa tersebut disepakati akan dipindahkan ke sekolah SMK lain orang tuanya menyetujui namun sebaliknya tidak mau dipindahkan ke sekolah lain namun ia beralasan ingin bekerja mengikuti pamannya. Selesai sebenarnya masalah ini 2 bulan yang lalu dan kita juga sudah mempertemukan orang tua dari anak tersebut dan kita semuanya yang ada terlibat di dalam. Dan waktu itu memang sudah diselesaikan dan bapaknya juga sudah bisa menerima. Karena anaknya sendiri memang sulit untuk dibina. Itu sejak kelas 1 sudah bermasalah bapak. Kelas 1. Sering tidak masuk begitu ya, ibu wali kelasnya sering tidak masuk. Kemudian tetap bapaknya kalau memang diundang itu bapaknya bagus datang dan bisa menerima itu karena memang tahu anaknya seperti itu. Kita juga beri surat pernyataan juga sudah membuat itu dan bapaknya ingin anak itu tetap di sini dan nanti berubah. Kita sebagai sekolah yang mendidik juga berusaha untuk seperti itu mas. Jadi tidak saklek, udah nggak bisa ini enggak. Tapi kita sebagai dunia pendidikan ingin membina anak itu dengan baik. Langsung udah kita anu lagi naik ke kelas 2. Di kelas 2 seperti itu lagi. Bahkan pernah pergi ke Jakarta, menghilang ke Jakarta selama 1 minggu. Kata bapaknya minta sepeda motor, tapi bapaknya belum bisa memberikan. Nah, agak minggat ke Jakarta. Itu pun kami memahami dan sudah bisa menerima berlanjut Bapak. Tidak dikeluarkan, berlanjut sampai ke kelas 12 ya, kelas 12. Di kelas 12 itu kita kan sudah punya catatan banyak sih. Iya betul. Nah, di kelas 12 itu ketika ada prakerin, di prakerin itu kan ada peraturan Bapak. Salah satu peraturannya kalau anak itu tidak berangkat prakerin selama 5 hari berturut-turut, betul ya Mas Edi? Itu tanpa keterangan itu berarti sudah bapaknya juga bisa menerima itu, tahu akan itu. Nah ternyata malah lebih dari 5 hari tidak berangkat. Kebetulan bengkelnya dekat dengan ibu wali kelasnya, jadi ibu wali kelasnya kan tahu sehari-harinya kan kita pantau. Nah dari situ hanya kita kan yang namanya pendidikan kan pasti ada aturan ya Bapak. Dari kelas 1 kita oke lah silakan, barangkali bisa diperbaiki. Di kelas 2 oke seperti itu lagi, di kelas 3 nya seperti itu lagi ya. Kitanya yang punya sekolah juga tidak ngurusi satu anak Pak. Kita kan ngurusi banyak anak. Anak ini sudah diberi kesempatan masih seperti itu lagi. Ya akhirnya kita bersama-sama rembukan dengan bapaknya juga. Nah bapaknya waktu itu memang ceritanya karena bingung akhirnya ngebel itu Pak Joko itu. Yang ngebel tadi bapaknya? Iya dari bapaknya karena kenal begitu. Nah saya bilang Pak Joko itu siapa Pak? Itu anggota dewan dari provinsi. Waduh ini kan saya kan kalau sudah seperti ini sekolah jadi gimana ya wong ini kami ingin menyelesaikan di tingkat sekolah saja sudah tidak perlu kemana-mana wong ini untuk mendidik anak sebenarnya, tapi karena bapaknya sudah ke sana
bapaknya kan nih ya gini akhirnya. Nah terus akhirnya bapaknya gimana Pak, karena sudah aturannya seperti ini dan putranya bapak seperti ini terus, tidak ada perubahan, ya sekolah mohon maaf sudah tidak ada toleransi lagi karena sejak kelas 1 seperti ini misalkan itu. Ya bapaknya sebenarnya menerima ya. Terakhir kemarin bapaknya datang bilangnya, Tunjukkan Pak ya. bapak bilangnya begini, udah Bu, anak saya tak suruh kerja saja di Pak D-nya begitu. Pak D-nya lah, kita ya senang sebenarnya waktu itu kita sekolah mencarikan sekolah lagi, solusi cari sekolah. Kita juga punya kenalan di sekolah swasta karena memang dari negeri kan, kalau negeri lagi juga ada aturannya. Kita sudah siap Mas, sudah menghubungi dengan kepala sekolahnya juga. Tetapi jawaban terakhirnya bapaknya anaknya mau kerja aja di Jakarta. Oh, padahal sekolah sini sudah mau menyalurkan ke SMA apa SMK? Oh, SMK lain ya, supaya bisa lulus lah nanti ya, biar dapat ijazah lah. Tapi dilalah anaknya madan dablek, pinginnya ini ya. Benar. Jadi kita sudah ada solusi, kita perlu ke sana. Kita ada solusi, kita ngomong bareng-bareng bagaimana solusinya, kan enak kok Mas. Kalau sudah seperti ini tidak akan selesai. Saya bilang begitu. Iya, betul. Apalagi provinsi. Dari sini udah ada solusi, bapaknya juga menerima kalau dipindahkan kemana. Tapi anaknya punya solusi lain, nggak mau sekolah, kan aneh ya kan. Nah, itu. Begitu ya. Jadi kita sudah siap memindahkan. Kita tidak mengeluarkan. Tidak mengeluarkan ya Bu. Tidak. Iya. Hanya memindahkan supaya anak itu bisa berkembang di sana gitu loh. Ini semacam ini cuma satu anak aja yang begini. Dari 1.400 hanya satu yang begini. Ganjil. Ini karena seringnya tidak berangkat Ibu. Tidak ada kenakalan lain selain bolos kan? Hanya bolos apa ya Mbak? Tugas. Ibu, siapa nama lengkapnya? Suherti, Bapak. Suwarti, guru apa Bu? Guru PK, Pak. Mengenai siswa yang dikeluarkan itu penyebabnya apa? Yang apa dipindahkan itu sebenarnya udah mau dipindahkan ya, tapi dilalah anaknya nggak mau dipindahkan, malah berhenti mau pengen bekerja ya, gitu ya. Nah itu namanya siapa Bu anaknya Bu? Kalau boleh tahu? Yahya Dinova. Yahya Dinova. Itu dari kelas berapa? Kelas 10 itu bagaimana sikap dan perilakunya selama dia di sini? Ya dulu waktu kelas 10 juga nggak berubah ya Pak. Memang dari kelas 10 memang yaitu nggak mengerjakan tugas-tugas. Tidak mengerjakan tugas-tugas. Tidak hadir. Tidak waktu hadir. Itu kan daring ya Pak. Pak Hengki juga mungkin lebih tahu ya Pak ya. Suatu kaprok TKR. Kepala prodi. Gitu, Pak Hengki. Jadi begini Pak, kelas 10 sebenarnya. Kelas berapa? 10. Dari kelas 10 ya. Nah, 10 itu mulai permasalahan itu kan dari nilai. Ya. Nilai itu banyak yang kosong. Jadi kita itu berusaha untuk, ya saya bilang kita itu bengkel moral Pak. Jadi ketika anak itu tidak hadir untuk ujian, kita jemput Pak. Oh iya betul. Nah, dari situ, ini mulai dari kelas 10 Pak. Oh, iya. Dan mulai dari kelas 10 itu satu kenakalan. Mungkin kalau dibilang Pak Joko itu kenakalan ya, mungkin saya juga sama, dulu juga nakal sama aja. Tapi tetap berangkat, sampai lulus lah ya kan. Yang jelas ikuti aturan sekolah Pak. Iya betul. Jadi absensi juga mulai bermasalah kelas 10. Sehingga kita sudah mulai surat pernyataan Bapak di kelas 10 itu mulai dari nilai absensi. Kita berharap ketika anak itu dinaikkan di kelas 11, harapan kita itu ada perubahan. Ya. Jujur saya tutup mata Pak itu. Oh begitu. Tutup mata. Ternyata setelah kelas 11 kambuh lagi. Permasalahan juga sama, nilai. Yang kedua kehadiran. Nah di kehadiran itu malah menghilang. Bapaknya kesini juga lapor ke sini, kalau nggak salah nangis ya itu ya. Iya betul. Ya Allah. Minta waktu untuk mencari, bukan menjemput, mencari. Anaknya hilang sih, nggak ada jejak. Ikut temannya, disampaikan bapaknya waktu itu katanya jualan pecel lele ya. Ikut temannya seperti itu Bapak. Nah, akhirnya setelah kurang lebih seminggu lebih lah,
kita masih toleransi Pak. Kita selalu toleransi karena ya itu tadi kita tuh bengkel moral. Nah ternyata kita kasih kesempatan di kelas 12, harapan kita itu berubah karena tinggal sesaat lagi sih Pak. Nah ternyata pada saat PKL itu kita kan berhubungan dengan industri Pak. Iya. Anak-anak udah hilang, kita tetap menjaga dan menjalin kerjasama yang baik kan. Nah kita dilapori anak itu udah 8 kali tidak hadir tanpa keterangan, dan juga belum terhitung itu yang kalau siang bolos. Izin bolosnya nggak pernah ngitung. Belum izin alasannya kakaknya melahirkan. Izin seperti itu ya kita nggak pernah ngitung. Kalau di total hari itu mungkin ada hampir setengah bulan gitu Pak. Setengah bulan ya. Ya kita kan di sekolah punya aturan Pak. Punya peraturan akademiknya. Makanya dengan aturan akademik itu ya kita memberikan solusi ke orang tuanya untuk pindah. Dimutasikan supaya mungkin anak ini akan jadi lebih baik. Iya betul. Mungkin ya yang 3 tahun Pak, waktu 3 tahun itu harusnya kita bisa berubah. Ya saya juga pernah seperti itu, cuma nggak terlalu parah kayak gitu lah Pak. Mungkin itu Pak. Iya.